Ngopi Time, ngobrol virtual bareng Auto Family. Wah, apa kabar nih Auto Family dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Andin Wijaya bisa kembali hadir menjumpai Auto Family tentunya dalam Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family. Saya simpan dulu gelasnya. Wah, senang sekali tentunya saya menemani Auto Family dimanapun Auto Family berada, dan pastinya Auto Family sudah tahu dong kalau Ngopi 2000 ini merupakan suatu event virtual yang diselenggarakan oleh Auto 2000 untuk membuat Auto Family semakin dekat dengan Auto 2000. Nah, jadi selain para Auto Family tetap dapat bernegosiasi dengan para wiraniaga kami untuk memilih kendaraan Toyota impian Anda, juga akan ditemani dengan talk show yang sangat menarik dan tentunya sayang sekali untuk dilewatkan pada siang hari ini. Nah, di Ngopi 2000 ngobrol virtual bareng Auto Family kali ini hadir dengan tema Omikron akhir pandemi, mitos atau fakta ya kira-kira. Oh ya, Auto Family, beberapa hari yang lalu Auto Family tentunya merayakan Valentine's Day ya bersama orang terkasih pastinya. Tentunya berbagai hadiah coklat, mawar maupun hadiah lain untuk mewujudkan rasa kasih sayangnya. Nah, namun jangan lupa selain mencintai orang terkasih tentunya kita juga perlu nih peduli dan menyayangi kesehatan kita semua. Terlebih selama pandemi saat ini. Andin tidak sendiri, kali ini saya ditemani oleh 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak M. Diki Zulkarnain selaku General Manager PT Toyota Astra Motor. Selamat siang Pak Diki. Selamat siang Auto Family. Iya, dan selanjutnya juga ada Dr. Aditya Surya Pratama selaku dokter dan autor. Selamat siang Dr. Aditya. Selamat siang. Lalu juga ini yang cantik sekali ada Wika Salim selaku singer, aktris dan juga presenter. Selamat siang Wika Salim. Ya, aduh banyak ya itu kayaknya. Banyak ya ngeborong ya Bu. Sekolahnya banyak tuh kayaknya. Selamat siang Auto Family, ketemu lagi. Luar biasa sekali. Nah, hari ini supaya lebih kenal lagi dengan Auto Family, kita bersama tidak menggunakan face shield ya, dan dipastikan kita semua sudah melakukan tes swab PCR dan negatif semuanya dari seluruh pengisi acara pada siang hari ini maupun teman-teman yang ada di belakang layar. Nah, dan tentunya saya yakin 3 orang narasumber kali ini juga sudah tidak sabar untuk ngobrol santai kali ini, dan Ngopi 2000 kali ini sangat spesial karena kita akan menyaksikan bersama unit terbaru di Auto 2000 yaitu New Corolla Altis dan All New Foxy. Seperti apa? Berikut. Selamat siang Auto Family, saya Bambang Karyadi. Saya akan menjelaskan fitur dan desain baru dari Toyota All New Foxy 2022. Di samping saya ada All New Foxy yang warnanya spesial nih. Sekarang ada 4 warna pilihannya. Putih mutiara, white pearl, glitter black, sparkling black pearl. Ini samping saya ada yang sparkling sama metal stream. Total 4 warna. Di bagian atas, lampunya ini model baru dan agresif banget. Ini adalah LED. LED-nya itu untuk lampu sen dan DRL, Daytime Running Light. Disertai dengan list chrome yang menyambung sampai ke daytime yang satu lagi. Di bagian bawahnya ada lampu utama. Lampu utama ini semuanya juga udah full LED ya Auto Family. Dilapisi oleh list chrome yang tegas banget dan berani dari atas lampu ke bagian samping sama bagian bawah. Nah, bagian bawah list chrome-nya dibikin lebih bold atau lebih tebal. List chrome ini menyambung sampai ke baris yang satunya lagi, bagian samping. Sementara kalau kita bahas soal grillnya ini sekarang modelnya bercampuran. Tidak semuanya bentuk diamond shape, tapi diamond shape-nya itu hanya ada pada bagian bawah lampu. Di bagian tengahnya, ini garis-garis menyambung aja dari kiri ke kanan. Di dalam diamond shape atau di bagian depan bumper depan, si All New Foxy dimiliki 4 buah sensor. 1 di sini, 2, 3, dan 4. Nanti di bagian belakang juga ada sensornya lagi 4 buah karena si All New Foxy memiliki 8 totalnya sensor. Kemudian di bagian tengah grill nih Auto Family, ada satu kamera yang ngumpet kecil banget nih. Ini adalah kamera depan karena All New Foxy 2022 dia sudah pakai kamera 360. Dimana kalau kita nyalain posisi mundur atau R, itu kita bisa ngelihat mobilnya seakan-akan dari atas. Kiri, kanan, depan, belakang kelihatan semuanya. Kemudian mesin nih, ini spesial karena All New Foxy juga mendapatkan mesin baru.
Mesin baru yang lebih bertenaga dan torsinya juga nambah. Sebelumnya itu kan kode mesinnya 3ZR FAE, yang sekarang ini M20A FKS. CC-nya itu mirip. Yang lama itu 1987 cc, yang sekarang 1986 cc. Dibuletin sama-sama 2000. Dimana kalau yang sebelumnya itu tenaganya kan 152 PS. Yang sekarang ini 170 PS, artinya dia mendapatkan penambahan sekitar 18 PS. Torsinya sebelumnya itu 19,7, yang sekarang 20,6 kgm. Mantap, udah pasti ini berkendaranya lebih enak lagi di jalan, melewati jalan-jalan atau tanjakan yang lebih curam, ayo. Habis itu kita ngebahas di bagian samping ya Auto Family. Selanjutnya mari kita bahas bagian samping. Di bagian samping kita akan melihat kaca yang besar banget punya All New Foxy 2022 ini. Lekukannya juga beda ya. Itu kan di bagian belakang ada lekukan yang agak sedikit turun ke bawah, dan kaca segitiga ini cukup spesial nih Auto Family. Kacanya jauh lebih besar, ini memastikan visibilitas atau pandangan dari pengemudi untuk menghilangkan titik buta menjadi lebih sedikit lagi. Dia besar ke atas sampai bawah, lebih lancip dibandingkan model sebelumnya. Spion dia juga modelnya baru. Ada lampu sennya juga sama. Nah, di bagian bawahnya ini ada kamera. Kamera ini dia akan bersinergi barengan sama kamera depan yang tadi saya jelaskan. Spesialnya lagi dari spion ini, di dalam spion ini ada fitur pemanas. Jadi semacam defogger, artinya kalau ada embun atau kabut yang nempel di spion ini bisa langsung dihilangkan. Memastikan pemandangan driver itu aman dan safety. Kita turun ke bagian bawah sedikit. Di bagian bawah kaca ada list chrome, sama ada garis yang tegas banget dari bumper depan ke fender sampai ke bagian paling belakang tuh, sampai ke rel yang power sliding door. Di bagian bawah, di sini ada ukuran velg yang lebih besar 1 inci dibandingkan sebelumnya. Sekarang ukurannya ini 17 Auto Family. Dengan profile ban 205/55 R17. Sebelumnya itu kan ukurannya 16. Tapi pas sebelumnya itu 16, dindingnya emang lebih tebal. 205/60, kalau ini 205/55. Palang-palangnya ini modelnya elegan dan sporty dengan 2 warna. Yang di bagian tengah ini silver, bagian sampingnya dengan warna yang lebih gelap. Di bagian dalamnya ini udah full disc brake, depan, belakang, kiri, kanan full disc brake. Dan disc brake-nya itu ternyata ukurannya juga lebih besar dibandingkan Foxy yang sebelumnya. Sebelumnya itu ukurannya 15 inci, sekarang 16 inci dan full ventilated disc. Nggak ada pakai solid disc lagi. Ini kunci atau remote dari All New Foxy 2022 untuk masuk atau untuk mengunci pintunya sudah pakai sistem smart entry. Depan kanan, depan kiri dapat fitur ini handle-nya. Untuk ngunci tinggal sentuh aja, tanpa harus kita pencet tombolnya. Yang penting remote ini deket ya sama handle-nya. Kalau remote-nya jauh itu nggak bisa diakses kok, aman. Untuk membuka, kita masukin tangan aja. Otomatis spion pun juga ikut membuka karena dia sudah ada fitur auto retractable. Canggih ya. Kemudian di bagian belakang ini ada pintu otomatis sliding kiri kanan. Otomatisnya itu bisa dimatiin kalau di bagian dalam tombolnya dipencet. Kalau ini sedang aktif, saya mau mempraktekkan akses dari pintu ini bisa banyak cara. Mulai dari handle-nya langsung ditarik, atau tombol ini dipencet, atau remote-nya dipencet, atau dari bagian dalam. Jika Auto Family pakai driver, itu driver bisa membukakan pintunya untuk kita. Saya mulai dari pencet dulu yang di remote. Tahan yang lama, dia akan membuka sendiri. Beda dari power sliding door yang sebelumnya, All New Foxy sebelumnya itu belum memakai kick sensor. Yang sekarang udah pakai kick sensor. Letak kick sensornya itu di bagian bawah handle pintu depan. Di sini. Jadi kaki kita itu nendang aja ke depan ya. Seperti ini. Habis itu mundur. Tanpa saya pencet, pintu akan nutup sendiri secara otomatis. Pinter ya? Sekarang kita bahas bagian interiornya ya Auto Family. Banyak banget yang bisa saya bantu jelaskan di sini, mulai dari kaca deh ya. Kaca sekarang power window-nya sudah full automatic. Bisa diakses juga dari pintu-pintu lainnya. Pengaturan untuk spion juga di sini. Kompartemen untuk penyimpanan barang juga banyak banget. Ada 1 cup holder dan 2 penyimpanan yang bentuknya mezanin atau bertingkat. Di bagian bawah 1, di bagian tengah ada 1.
Ini dia Auto Family, di samping saya sudah ada New Corolla Altis Hybrid 2022 versi improvement. Di bagian luarnya sudah saya lihat itu tidak ada perubahan. Corolla Altis ini tetap ganteng, stylish, dan memukau. Perbedaannya ada 4. Di bagian sistem semua nih. Ayo, saya jelasin. Improvement pertama di New Corolla Altis ini, yang pertama itu si TSS-nya, Toyota Safety Sense di bagian DRCC. Dynamic Radar Cruise Control sekarang bisa mulai dari kecepatan 0. Sebelumnya itu mulai dari kecepatan 40 sampai 180. Sekarang 0 sampai 180. Improvement kedua ada di bagian head unit. Sekarang konektivitas makin canggih, bisa connect ke smartphone. Di sini ada Android Auto dan Apple CarPlay. Improvement ketiga disertakan juga nih di bagian pojok. Ini namanya wireless charging ya. Untuk aktifin atau mematikannya bisa dari tombol di bagian belakangnya. Improvement yang nomor 4 terakhir itu adalah sistem telematik dan TE Touch. Ini mobil sudah disertakan sistem tersebut. Jadi kalau kita konekin dengan M Toyota aplikasi, download dulu ya Auto Family ya. Kita bisa mengecek posisi mobil ini berada, misalkan lagi di parkiran, lupa parkir di mana itu ketahuan. Dan kita juga bisa ngecek jika mobil ini keluar zona yang sudah kita tentukan. Kita akan mendapatkan notifikasinya atau alert. Dan bisa ngecek hal-hal lainnya di aplikasi tersebut juga. Demikian review singkat yang bisa saya bantu jelaskan mengenai All New Foxy 2022 dan New Corolla Altis versi Improvement 2022. Terima kasih. Nah, itu tadi video dari New Corolla Altis dan juga All New Foxy. Dan jangan lupa nih, bagi Auto Family yang sangat tertarik dengan unit-unit tersebut, bisa langsung saja tentunya membeli di Auto 2000. Ini tanpa berlama-lama lagi, tentunya saya akan berbincang bersama 3 narasumber yang luar biasa pada siang hari ini. Saya akan terlebih dahulu menanyakan kabar dan juga aktivitas sehari-hari dari para 3 narasumber. Pertama saya ke Pak Diki dulu deh. Selamat siang Pak Diki, gimana kabarnya? Terus aktivitas sehari-hari sekarang gimana Pak Diki? Aktivitas saya sehari-hari pasti bekerja di PT Toyota Astra Motor, dan kebetulan nih selama pandemi lebih banyak kita work from home. Oke. Tapi ya tetap kita selalu berusaha positive thinking untuk bisa produktif terus. Itu kuncinya walaupun, ya. Kondisi pandemi ini. Betul sekali, harus tetap produktif ya. Tapi ada kendala nggak sih Pak atau kesulitan kalau misalnya work from home ini? Ya ada kendalanya. Satu, berat badan naik. Karena kita bolak-balik meja sama kulkas ya. Itu kendalanya ya luar biasa. Yang kedua tentu kayaknya sih ini kendala umum juga. Kadang-kadang sinyal kita tidak stabil, hilang-hilang. Dan kadang-kadang ya ada juga yang disengaja gitu ya. Ada yang disengaja ya. Sekalian ya Pak. Jadi selain bekerja pastinya juga kumpul dengan keluarga ya Pak ya. Itu positifnya juga. Positifnya juga seperti itu. Kita ke kantor, pergi pagi, pulang malam jarang ketemu. Sekarang tiap hari ya, Pak Diki, ketemu. Tiap hari sekarang ketemu dengan family. Ya begitulah ceritanya. Lebih banyak. Lebih banyak ya tentunya. Ada hikmahnya, ada nilai positifnya, dan juga tadi Pak Diki bilang berat badan itu menjadi kendala Pak Diki ya ternyata. Sama sih Pak, saya juga kendalanya berat badan. Oke, langsung saja. Kecuali ini. Oh, kecuali yang sebelahnya Pak Diki ya. Kalau Dokter Aditya, kegiatannya sehari-harinya apa sih dokter? Oke. Saat ini masih praktek. Kebetulan di rumah bersama ayah dan ibu kita buka klinik, jadi masih praktek bersama. Ibu saya bidan, ayah saya dokter. Jadi kemarin terakhir saya sudah di rumah sakit, cuma sekarang memang lagi stop dulu, jadi di klinik rumah. Terus kebetulan lagi fokus untuk novel saya yang ketiga, karena kebetulan lagi banyak praktek, jadi belum nemu. Kira-kira cerita ini akan dibawa kemana gitu ya? Akan sedih kah? Akan happy ending kah? Itu belum tahu. Gitu. Terus kalau sekarang saya belajar dari Mbak Wika sebenarnya ya. Mbak Wika penyanyi kan. Saya jadi kayak ke trigger,
kayaknya tahun ini single keempat saya harus keluar. Jadi kayak gitu aja sih. Oke, kita tunggu seperti apa akhir dari novel Dr. Aditya. Akankah berujung sedih atau happy ending nanti ya pastinya. Auto Family juga tentunya banyak sekali nih yang ngefans sama Dr. Aditya ya. Nah tadi ngomong-ngomong single keempat Aditya, ini kalau Wika Salim juga katanya akan atau sudah meluncurkan single terbarunya, bener nggak nih? Betul, jadi aku baru belum lama nih Pak Dok, baru rilis single terbaru aku, judulnya Aku Pakai Hati. Jadi harus pakai hati, melakukan apa-apa kayak aku sama Auto 2000 ini udah pakai hati banget nih. 2022 ini semuanya harus pakai hati ya. Betul. Pak Diki langsung saja, tadi kita kan udah sama-sama lihat nih video dari All New Corolla Altis dan juga All New Foxy. Boleh dong Pak Diki sekilas tentang dua mobil baru itu Pak Diki? Betul. Ngomong-ngomong produk baru ya, Toyota kebetulan nih baru meluncurkan dua model baru di dua segmen yang berbeda. Yang pertama itu segmen sedan. Toyota mengeluarkan dua varian baru untuk sedan legendarisnya, yaitu New Corolla Altis varian bensin dan yang kedua hybrid. Nah, mobil ini memimpin pasar di kelas sedan dan kini tampil dengan lebih prestisius karena beberapa fitur mengalami improvement. Nah, salah satunya itu adalah sekarang Corolla Altis dilengkapi oleh smartphone connection. Nah, dan khusus untuk yang hybrid udah ada eksklusif fiturnya, yaitu wireless charger. Jadi kita kalau mau charger handphone kita itu cukup meletakkan di konsol yang posisinya ada di tengah tanpa perlu ada kabel penghubung, nggak ada kabel-kabel lagi. Nah, kemudian New Corolla Altis ini terutama yang hybrid itu sekarang sudah dilengkapi oleh Toyota Safety Sense. Yang kedua, artinya ini adalah improvement dari yang pertama dan ini mengalami peningkatan yang lebih canggih lagi. Itu yang hybrid. Dan ada lagi satu teknologi yang cukup canggih untuk New Corolla Altis ini yang varian hybrid, yaitu dengan adanya fitur Dynamic Radar Cruise Control. Ini satu fitur yang bisa berfungsi optimal dari mulai 0 sampai 180 km per jam dan sensor radarnya bisa mendeteksi kendaraan lain dari jarak sekitar 120 meter. Dan juga bisa menjaga jarak dengan kendaraan di depan secara otomatis. Nah, itu beberapa fitur yang baru di New Corolla Altis. Dan yang untuk All New Foxy itu sekarang tampilannya jauh lebih elegan, baik dari eksterior maupun interiornya. Itu yang pertama. Yang kedua nih yang paling menjadi highlightnya Foxy lah dari sebelum-sebelumnya. Kebetulan saya sama keluarga juga pakai ya, mulai dari waktu pertama keluar itu dengan namanya Nav1, kemudian ganti Foxy, sekarang jadi All New Foxy, yaitu adalah dual sliding door electric. Jadi itu sangat disukai oleh ibu-ibu dan anak-anak. Nah, kalau kita antar anak sekolah buka pintu langsung lari, gitu kan. Terus kalau masuk tinggal langsung juga. Dan sekarang itu canggihnya adalah All New Foxy dilengkapi oleh dual sliding door with kick sensor. Jadi waktu kita buka pintu penumpang kiri kanan itu cukup dengan hentakan kaki di bawah pintunya, langsung otomatis pintunya terbuka dengan lebar. Itu yang All New Foxy. Kemudian ditambah dari sisi safety-nya, dia juga dilengkapi sekarang dengan electric parking brake dan auto brake hold button. Ini membuat keamanannya lebih mantap karena pengeremannya jadi lebih mudah dan lebih canggih tentunya. Nah, itu yang All New Foxy. Nah, tapi di samping fitur-fitur tadi ada satu fitur yang lebih menarik lagi. Ini dua-duanya punya fitur ini, yaitu fitur telematika T-InTouch. Nah, ini T-InTouch ini bisa menawarkan pengalaman konektivitas digital ya antara kendaraan dengan
pribadi kita gitu. Pengemudinya. Nah, itu mulai dari konektivitas digital dengan kehidupan sehari-hari kita dan juga manfaat dari banyak fitur yang terdapat di T-InTouch tersebut. Nah, itu ada beberapa fitur di T-InTouch. Nah, yang pertama salah satunya adalah Find My Car. Dengan fitur ini kita bisa memastikan dengan akurat posisi kendaraan kita di parkir. Nah, itu Find My Car. Jadi udah nggak bingung lagi kalau misalnya parkir susah ya. Iya, apalagi ini. Kok gua nggak rata-rata, berarti udah pasti aman itu kendala cewek sih sebenarnya. Kalau kita parkir di lantai berapa, kadang-kadang kemudian dengan aktivitas yang lain jadi lupa gitu kan. Nah, ini dengan Find My Car bisa lebih mudah untuk mencarinya. Yang kedua adalah fitur geofencing, yaitu fitur yang bisa memperingatkan kita ketika posisi kendaraan kita di luar zona yang resmi. Nah, ini untuk memastikan keamanan nih. Soalnya kadang-kadang misalnya kan dalam jalan itu ada marka yang tidak putus-putus sama yang putus-putus. Nah, nanti kalau yang tidak putus-putus itu sebetulnya kita nggak boleh melewatinya. Nah, itu fitur geofencing itu akan memperingatkan kita untuk kembali ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, yang ketiga itu ada e-care. E-care itu adalah satu fitur yang bisa memberitahu kita atau memperingatkan kita akan perawatan kendaraan secara berkala. Nah, itu saya kira salah satu fitur yang cukup canggih yang kita aplikasikan di dua mobil Toyota terbaru ini. Wah, luar biasa ya. Ini bisa menjadi kalau Wika sama dokter kan pasti sibuk ya. Cocok banget tadi kalau misalkan suka lupa nih charge handphone, bisa tinggal tempel doang. Terus tadi gitu juga kalau parkir susah bisa ada biasa sekali ya, susah banget. Ya, kita berharap dengan semua fitur-fitur yang kita kembangkan di dua model ini juga sangat bisa memenuhi kebutuhan dari pelanggan-pelanggan kita. Betul. Karena semua improvement yang kita lakukan itu selalu berdasarkan survei yang kita lakukan sebelumnya. Segmentasi pasarnya dilihat terlebih dahulu ya, Pak Diki. Luar biasa tuh kan, Auto Family pasti gak sabar dong untuk punya dua varian mobil baru ya dari Auto 2000 ini. Ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Dokter Adit dan Wika juga tentunya Pak Diki. Ini kita ke dokter dulu. Dokter, kita kan masih dalam situasi pandemi ini ya. Terus juga sekarang lagi banyak dibicarakan mengenai Omikron nih, Dokter. Ini boleh nggak Dok diberikan info sekilas mengenai varian Omikron ini? Tentunya pasti Auto Family masih ada yang belum tahu tentang varian Omikron ini, Dokter. Oke. Jadi gini, tentang Omikron itu sendiri, ini kan baru ditemukan sebenarnya diidentifikasi November kemarin, 2021 di Afrika Selatan. Dan ini salah satu bentuk varian terbaru dari COVID-19 dan yang memang kalau dibilang sampai saat ini itu gejalanya masih ringan. Tapi kita nggak ada yang tahu nih ke depannya apakah memang gejalanya ini akan bisa jadi berat atau enggak. Yang namanya virus pasti bermutasi, pasti berevolusi kayak gitu. WHO sendiri pun untuk Auto Family di rumah sudah menyematkan bahwa si Omikron ini adalah sudah menjadi varian of concern, bahwa yang memang perlu diperhatikan. Karena apa? Pertama, tingkat infeksiusnya yang tinggi, ya, virulensinya yang tinggi, penularannya juga yang lebih tinggi, dan yang ketiga dia menurunkan efikasi dari vaksin. Gitu. Nah, si Omikron ini sendiri dia punya 30 protein, mutasi protein, lebih banyak dibandingkan Delta. Delta itu kurang lebih di bawah 10 kalau nggak salah. Gitu. Jadi memang harus hati-hati perihal Omikron ini sendiri. Jadi takut boleh, tapi jangan ketakutan. Tetap waspada untuk Omikron ini. Gitu. Karena kita nggak ada yang tahu ke depannya akan seperti apa. Kuncinya adalah yang sekarang harus diwaspadai, dia gampang menular. Kedua, gejalanya sejauh ini ringan. Tapi memang bagi orang-orang yang belum vaksin, ada kelompok orang yang beresiko. Pertama, orang-orang yang belum vaksin. Kedua, lansia di atas 60 tahun. Terus misalnya ada anak-anak. Karena kan anak-anak di bawah 6 tahun sekarang kita belum ada vaksin ya. Gitu. Jadi itu juga rentan sama orang-orang yang punya komorbid. Misalnya penyakit jantung, diabetes. Jadi sahabat Auto Family di rumah yang punya
atau termasuk resiko-resiko ini lebih hati-hati. Iya. Bagi kita yang sudah vaksin aja bisa terkena, apalagi yang belum. Betul. Gitu. Iya. Ya gambaran singkatnya mungkin seperti itu. Oke, nah kalau misalkan dari 3 varian ini kan tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Aditya, memang cepat begitu ya, penularannya sangat cepat dibandingkan varian-varian yang sebelumnya. Iya. Lalu apakah efeknya sama seperti COVID yang sebelumnya dokter, atau memang berbeda ini? Berarti lebih bagaimana agresivitasnya? Iya, atau efeknya? efek dari kitanya, misalkan kalau yang Delta lebih meriang atau Omikron enggak oke. gejalanya. Berarti lebih kita bahas gejala ya. Iya, gejalanya. Sebenarnya ini pro kontra perihal gejala. Karena ada gejala yang di Omikron nggak ada, di Delta ada, di Delta ada, di sini. Nah, jadi masih bingung. Oke. Tapi kalau dari yang penemuan dari CDC Amerika yang pernah saya baca terakhir itu, gejala yang paling sering untuk saat ini memang ada batuk, nyeri tenggorokan, demam masih ada. Nah, cuma memang batuk ini lebih dominan, lebih banyak dibandingkan dengan demam. Batuk itu kurang lebih hampir 90%. Sesak nafasnya itu kurang lebih 16%. Ini data dari CDC Amerika ya. Kenapa demikian? Ternyata setelah dicari tahu, ada penelitian di Hong Kong bahwa si virus ini, si varian Omikron ini, dia bereplikasi dan bermutasinya itu senangnya pada saluran nafas bagian atas. Gitu. Dia tidak sampai jaringan parenkim, jaringan paru. Makanya tidak sampai saat ini belum ada yang sesak nafas berat. Kalau Delta kan dulu apa-apa saturasi turun, demam, dominan demam kan. Terus kalau misalnya itu sampai sesak, bahkan sampai kadang-kadang tidak sadarkan diri. Gitu. Nah, untuk yang saat ini gejala ya masih ringan-ringan, nyeri tenggorokan. Karena pasien di rumah pun, maksudnya yang di rumah sakit, banyaknya seperti itu, pegel badan. Mbak Wika pernah? Pernah aku, Dok. Itu gejalanya gimana? Gejalanya gitu, flu berat, terus kayak tiba-tiba batuk, yang tadi dokter bilang tenggorokan sakit, kayak gitu sih, badan kayak Meriang capek gitu aja ya. gitu loh, kayak nggak enak gitu. Dan kita kan kadang-kadang, ini apa ya? COVID, Iya, cuma atau kecapean. cuma Nah, kecapean. itu Itu kebanyakan. bisa diindikasikan. Lalu kalau misalnya kita lihat apakah tingkat agresivitas dan tingkat transmisinya, tentunya upaya apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah tingkat transmisi Omikron ini, dokter? Oke. Kita bahas tentang agresivitas sama transmisi dulu nih. Pasti sahabat Auto Family juga bingung, apa sih agresivitas, apa transmisi. Agresivitas itu kalau kita bahas adalah bagaimana satu objek ini dia menyakiti, melukai atau merusak individu. Otomatis kalau dari segi kita interpretasi dalam medis, kita bilang virulensi. Virulensi itu apa? Virulensi adalah kemampuan virus ini untuk membuat tubuh manusia menjadi sakit. Sampai akhirnya dari muncul gejala ini sampai benar-benar sakit. Nah, itu udah ada datanya bahwa kita membandingkan antara Omikron dengan Delta. Dari Omikron itu sendiri, dia tingkat rawat inapnya 53% lebih rendah dibandingkan Delta. Angka perawatan ICU-nya itu juga lebih rendah. Angka kematiannya pun 91% lebih rendah dibandingkan Delta. Ini kita mengacu dari data awal mulanya Omikron, ya. Jadi bukan dari yang Delta kemarin. Makanya memang harus hati-hati perihal agresivitasnya pasti lebih. Sebenarnya kalau disimpulkan agresivitasnya lebih rendah dari Omikron. Nah, kalau masalah transmisi masalah penyebaran, bagaimana dia bisa nyebar. Nah, Auto Family di sini harus benar-benar aware sama perihal ini, karena nggak boleh kita lengah. Transmisi Omikron ini 5 kali lebih cepat dibandingkan yang si Delta ya. Oke. Jadi pastinya Auto Family tidak boleh lengah ya, Dok. Dan tentunya kuncinya tadi protokol kesehatan yang ketat dan juga menjaga makanan-makanan serta berolahraga pastinya ya, Dok. Nah, kalau misalnya dilihat dari gaya hidup Wika Salim, sekarang sibuk sebagai penyanyi, lalu juga aktris dan juga presenter ya. Bagaimana sih? Iya, betul banget. Bagaimana sih gaya hidup sehat yang dilakukan oleh Kak Wika nih? Oke, kalau aku sebenarnya kan memang kayak kemarin kan karena sempat sudah kena juga tuh awal-awal tuh kayak aku kayak biasa aja gitu, Dok. Waktu belum kena tuh kayak enggak lah gitu, Pak, kayak belum terlalu. Iya. Nah, pas aku kena akhirnya ternyata efeknya gini juga ya pas kena. Nah, setelah itu aku kayak memang lebih aware ya. Iya, kayak lebih berarti gue kayaknya emang kesehatannya harus gue perhatiin bener nih. Akhirnya kan sampai kayak aku lebih olahraga tuh aku langsung kayak yang lebih rajin lagi. Makan juga aku biasanya tuh kayak aku tuh makan kadang-kadang aku pagi makan terus suka lupa gitu, nanti tiba-tiba baru kayak malam jam 7 aku baru makan deh karena belum lapar, tadi belum makan sampai gitu, Dok. Nah, akhirnya sekarang pas setelah kena makan juga aku jadi lebih rajin. Terus juga lebih banyak minum air mineral dan
olahraga sih aku kayaknya sekarang malah jadi lebih kayak udah deh gue harus banyak olahraga nih biar badan juga tetap fit, lebih ke situ sih. Kalau makan kan aku memang kayak nggak, maksudnya ya nggak terlalu suka makan banget gitu Pak. Jadi memang masih bisa milih-milih makanan yang memang ini nih yang harus gue makan sekarang, karena emang tubuhnya harus benar-benar dijaga banget kan, harus benar-benar fit, harus tetap benar-benar sehat karena jam kerjanya kan juga nggak jelas gitu Pak. Jadi memang sekarang tuh lebih setelah kena emang lebih perhatiin lagi deh pola makan, istirahat, segala macam olahraga, lebih kayak ke situ sih. Lebih sayang. Betul, setelah kena jadi jangan cuma sayang sama dia aja ya Dok ya. Kita dulu cintai diri sendiri. Cintai diri sendiri. Karena ada yang cinta nih. Kode nih kode. Ini kalau boleh tahu olahraga yang selalu dilakukan oleh Kak Salim apa nih kalau misalnya sehari-hari? Kalau olahraga kan aku memang sebelumnya tuh aku suka banget sepedahan kan. Biasanya tapi kalau sepedaan tuh bukan yang kayak jaraknya jauh juga. Paling kayaknya kayak misalkan muter-muter aja nih sampai 1 jam di komplek, atau kadang-kadang aku suka di Senayan tuh aku muter gitu sejam, kadang-kadang 1,5 jam. Tapi kalau misalkan kayak capek istirahat bentar, terus akhirnya lanjut lagi, lebih gitu sih. Dan tapi kalau akhir-akhir ini aku lebih banyak kayak olahraga yang bisa dilakukan di rumah aja gitu. Kalau Pak Diki olahraganya apa Pak Diki? Saya olahraga, kebetulan olahraga itu hobi sih dari dulu ya, sebelum pandemi ya Pak? Pandemi sama setelah pandemi, olahraga secara frekuensi sebetulnya saya stabil. Jadi yang pertama lebih mengikuti ke arah umur aja sih sebenarnya. Awal-awal dulu ya sepedahan juga jalan, lari juga ada. Nah sekarang ini lebih ke banyaknya adalah jalan kaki atau jalan sehat lah ya. Sehat ya Pak. Kemudian juga saya suka golf lah ya, sekali-sekali hari Sabtu, tapi hari Minggu kemudian saya combine sama jalan kaki di GBK. Tapi yang cari aman itu kita di dalam. Di dalam itu lebih aman karena sedikit orang. Dan yang rutin tiap hari minimal saya 30 menit itu treadmill atau sepeda statis. Itu nggak pernah absen. Nggak bisa absen. Jadi lumayan juga ya Dok kalau misalkan jalan, cuman kita kan mikirnya apaan sih jalan, padahal jalannya efek banget ya. Dan juga selain itu mungkin ya selama periode pandemi ini penting juga adalah vitamin dan yang paling penting lagi ya menurut saya mungkin di sini ya, pikiran. Itu ngaruh loh. Kita positif terus ketika ya. Kita stres itu ada beberapa hormon yang mengaruh kayak kortisol, adrenalin, epinefrin, itu tuh yang akan membuat psikis kita agak mulai terganggu. Jadi panic attack, insomnia. Terus kalau cewek berat badannya biasanya naik itu jadi stres. Terus pola menstruasi juga jadi berantakan. Makanya harus diatur banget bagaimana kita memanage sugesti kita, harus selalu positive feeling. Jiwa sehat, tubuh sehat, hati sehat ya. Tuh Auto Family dan hati kuat. Hati kuat. Ini semakin seru ya sahabat Auto Family, tentunya ngobrol-ngobrol bareng Pak Diki, ada juga Kak Salim dan juga Dr. Aditya. Dan tapi sebelum kita lanjutkan, saya punya info untuk para Auto Family yang ingin memiliki kendaraan Toyota tipe apapun, dapat melakukan pembelian unit di Auto 2000 terdekat. Ini di mana semua kemudahan sudah ditawarkan oleh Auto 2000 bersama Toyota Veloce atau TVC, diantaranya bagi para Auto Family yang ingin melakukan pembelian secara kredit akan dibantu oleh Toyota Astra Finance dan juga Astra Credit Companies. Dan untuk asuransi bisa dibantu oleh asuransi Astra. Dan juga bagi Auto Family yang mau tukar mobil lama menjadi baru nih, lem biru ya, akan dibantu oleh Toyota Trust. Nah, untuk para Auto Family yang gak mau ribet dan pastinya ingin praktis, ini beli mobil di Auto 2000 sudah bisa online ya Pak Diki ya, keren banget. Jadi pakai di Jirum aja ya Auto Family, dan juga showroom Auto 2000 di genggaman Anda. Bagaimana caranya? Ini pastinya Auto Family ingin tahu caranya seperti apa. Kita simak video berikut ini. Proses beli mobil yang mudah plus info promo terkini. Temukan mobil impian lewat genggaman.
visualisasi secara rinci di setiap transaksi. Proses registrasi yang mudah dan aman. Pengalaman eksklusif di setiap transaksi. Cari, beli, servis, hingga inquiry dalam satu aplikasi. Auto 2000 di Giro, Toyota Showroom in your pocket. Ya, itu tadi video dari TVC Auto 2000. Begitu banyak informasi yang didapatkan untuk sahabat Auto Family yang pastinya ingin menyaksikan acara pada siang hari ini. Lalu kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih sama Dokter Aditya, ada juga Wika Salim dan juga Pak Diki. Terus ini juga Dok, banyak banget kan kalau misalnya yang artikel-artikel yang sudah pastinya di-share di luaran sana. Kalau misalkan katanya Omicron ini berpotensi menjadi varian terakhir dari dan sekaligus akhir dari pandemi. Mitos atau fakta nih Dok? Kalau kita berharapnya Pinginnya fakta nih. berharapnya fakta kan pasti semua orang. Berharapnya fakta nih. Cuma kita ambil sisi positifnya dulu deh dari berita ini. Kita biar bisa berpikir positif apa? Biar orang-orang di rumah semangat dulu untuk memulai hari baru nanti ke depan. Nah, iya. Punya sudut pandang, oh insya Allah ke depannya akan baik-baik aja. Tapi kalau kita bahas realitanya, kita makhluk hidup semua berevolusi, berkembang, virus pun sama. Dia bermutasi, bereplikasi, dan kita nggak ada yang tahu ke depannya akan jadi varian seperti apa. Apakah varian yang akan lebih lemah atau varian akan yang lebih kuat? Jadi sahabat Auto Family di rumah tetap harus waspada, hati-hati. Intinya apa? Prokes tetap lakukan, vaksinasi harus sesuai target, dan sayangi diri sendiri yang tadi, cintai juga lingkungan sekitar kita. Ingat 5M, sekarang udah 6M. Apa aja coba? Memakai masker, menjaga jarak, terus cuci tangan, membatasi mobilitas, iya, memakai sabun, menghindari kerumunan. Menghindari Sama satu kerumunan. lagi adalah menghindari makan bersama. Karena oke. ketika kita makan bersama, pasti teman-teman yang sahabat Auto Family di rumah buka masker dong, ngobrol. Nah itu celah kita untuk terinfeksi virus. Tapi Dok, kalau makan berdua boleh? Nah, Aduh, kalau sama-sama aman, sehat, dan ada penelitian di luar itu namanya social bubble. Social bubble itu kita tahu bubble gelembung tipis ya. Kita komitmen dengan lingkungan, misalnya anggap dalam bubble itu kita berenam. Kita nih berempat deh gitu. Sama-sama. Lo keluar pakai masker, Pak Diki keluar pakai masker, tetap vaksin semuanya, jaga kesehatan. Dan dari lingkup kecil, kalau lingkup kecil semua itu banyak melakukan social bubble, insya Allah kan akan lebih aman. Harus janji sama diri sendiri dan teman-teman terdekat kita. Kuncinya sayangi diri sendiri Betul. dulu Betul. ya, sebelum mencintai pasangannya masing-masing. Dibahas terus ya. Dibahas terus. Ini kayaknya curcol ya. Ini terus aku pengen tanya juga nih, mungkin ada tips dari Pak Diki, Wika ataupun dokter, tentunya bagi Auto Family dalam beraktivitas di tengah Omicron atau gelombang ketiga COVID-19 ini. Mungkin dari Dokter Aditya terlebih dahulu deh, seperti apa tipsnya? Oke. Ya tips pasti semua sudah pada tahu ya. Iya. Yang tadi kita bahas, berpikir positif dulu. Apapun itu kerjaan kita semua lakukan dengan baik. Cemas boleh, khawatir boleh, tapi jangan berlebihan. Jaga kesehatan, olahraga yang tadi kita bahas ya, setidaknya minimal 3 kali seminggu dengan durasi 30 menit itu sudah cukup. Jadi sahabat Auto Family di rumah pun kalau olahraga nggak boleh terlalu capek, justru nanti imunitas kita akan turun. Makanan-makanan bergizi, suplemen yang tadi Pak Diki bilang itu juga wajib, tapi harus dengan anjuran dokter. Kalau memang lagi sakit, oke, kapan nih perlu dosis sekian. Jadi harus tahu. Dan kalau yang paling penting menurut saya adalah tepat saat untuk tes. Misalnya kita habis kontak nih, atau misalnya kita ketemu, malam Wika ngabarin, dok saya positif. Nah kita harus isolasi nih 5 hari. Nah, Jadi nggak usah langsung PCR ya? Jangan dulu, 5 hari kalau kita nggak bergejala, aman insya Allah. Tapi kalau dalam 5 hari ini ada gejala, lakukan tes PCR. Kalau negatif ya syukur, kalau enggak lanjutkan isolasi. Toh pemerintah juga
sudah memberi wadah untuk kita berkonsultasi dan diberikan obat gratis. Nah itu dia, kadang masyarakat suka lupa ya. Yeah. Kalau dari Wika, seperti apa tipsnya? Kalau dari aku kayaknya semua udah dibahas sama dokter, jadi gue mau jawab apa ya. Jadi nambahin aja buat Auto Family, bener apa yang tadi dokter Aditya bilang. Jadi semuanya jangan panik, terus jangan kayak terlalu parno, karena nanti biasanya malah jadi stres, malah jadi bingung mau ngapain. Jadi tetap harus berpikir positif. Dan yang pasti harus tetap bahagia ya, supaya nanti imunnya juga bagus. Pokoknya buat Auto Family semuanya sukses, sehat, semangat. Amin. Pokoknya lawan semua virus-virus ini ya. Pak Diki, jangan-jangan Pak Diki sama nih kayak Wika jawabannya. Betul. Pak dokter tadi udah ya, tapi saya highlight aja. Oke. Pak dokter tadi positif Iya. thinking, kemudian Jangan Mbak panik. Wika bahagia, itu Oke, penting. iya. Nah terakhir tambahan dari saya tentunya adalah kita pasrah dan berdoa. Betul. Jadi kalaupun kita kena, Betul. Iya. kita Iya. pasrah bahwa ini adalah sesuatu hal yang baik buat kita. Itu saya kira penting juga buat kita menghadapi situasi seperti ini. Iya betul sekali, dan jangan lupa untuk selalu produktif ya, Produktif. walaupun Iya. cuman stay di rumah tapi nggak ngelakuin apa-apa itu malah bikin stres nggak sih? Kalau Bapak kan tadi kan WFA apa? Work from home. Kalau saya WFA waiting for him. Waduh, ayo boleh silakan ya. Aduh, ini berapa kali kayaknya kodenya? kodenya udah berapa kali? Pak Diki juga udah Kode langsung yang kedua sadar ini. ya. Oke, masih kita ngobrol-ngobrol nih bareng ketiga narasumber yang kece-kece nih Auto Family. Tips bagi Auto Family yang ingin membeli mobil nih di tengah maraknya Omikron seperti sekarang ini seperti apa, Pak Diki? Iya, baik. Tadi sekilas juga Andin sudah jelaskan ya, buat Auto Family yang kebetulan di kondisi saat ini membutuhkan kendaraan baru, nggak usah khawatir Iya. Online bahwa ya Pak. kita sudah menyediakan fasilitas online. Iya. Ya, di Auto 2000 ada namanya DigiRoom. Di DigiRoom ini sangat lengkap sekali. Di situ udah ada virtual showroom, kemudian kita bisa lihat kendaraan, jenis-jenis kendaraan yang dijual, kemudian juga jaringan after sales atau bengkel Auto 2000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian juga ada fitur untuk kita lihat aksesoris yang kita butuhkan, trade-in, kemudian layanan untuk pembeliannya, cash atau kredit. Di situ udah lengkap sekali Oke. di DigiRoom tersebut. Jadi tinggal klik-klik fitur-fitur yang ada di DigiRoom itu DigiRoom ya, Pak. seolah-olah showroom itu tadi udah ada di genggaman kita. kita. Oke. Dan walaupun misalnya Auto Family harus datang ke showroom untuk melihat fisik kendaraannya, jangan usah khawatir, semua cabang Auto 2000 udah aman dari ya, Aman ya. Omikron atau virus ini, Virus karena COVID sudah ya, Pak. dilakukan selalu rutin protokol Swab ya, Pak. Kesehatan itu yang paling Itu penting yang ya. paling penting. Oke, itu kan luar biasa sekali ya Auto Family. Tunggu apa lagi? Jangan ragu untuk membeli mobil-mobil dari Auto 2000 ya Pak. Apalagi tadi ada 2 varian terbaru, yaitu ada all new Toyota, Corolla ya, New Corolla Altis. Dan all new Fox. Nah itu dia, tidak terasa nih Auto Family, tentunya kita sudah ngobrol-ngobrol bareng ketiga narasumber kita pada siang hari ini di Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family dengan tema Omikron akhir pandemi, mitos atau fakta. Nah semoga acara Auto 2000 virtual, ngobrol virtual bareng Auto Family kita kali ini pastinya bisa menjadi inspirasi dan juga saran yang berguna tentunya untuk para Auto Family dimanapun berada. Dan terima kasih sebelumnya Bapak Diki Zulkarnain selaku General Manager PT Toyota Astra Motor. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Dan juga Dr. Aditya Surya Pratama, terima kasih dokter. Sama-sama. Dan si cantik kita Wika Salim, makasih banyak sudah hadir di tengah kesibukannya ya. Sehat selalu semuanya. Dan ya pastinya juga para Auto Family masih dipersilakan yang ingin berkonsultasi dengan para wiraniaga kami untuk melakukan SPK dan juga mengikuti lanjutan acara di masing-masing cabang. Akhir kata saya Andin Wijaya mengucapkan terima kasih untuk semua Auto Family yang sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa dalam Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe ke YouTube channel Auto 2000 ID dan juga nyalakan lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi mengenai video terbaru dari Auto 2000. Stay healthy, bravo Auto 2000.